Hanya karena wajah gadis itu persis seperti ibunya. Ia dipaksa hidup dalam kendali pamannya yang kejam selama 10 tahun penuh. Paman bahkan mewajibkannya setiap hari mengenakan jepit rambut peninggalan sang ibu, dan melarangnya keluar rumah lebih dari 1 jam, selama kakak perempuannya mengucapkan satu kata buruk tentang dirinya. Paman akan tanpa ampun memukulnya hingga babak belur. Sementara sang nenek yang berusaha menghentikan kelainan pamannya, justru dikurung di halaman belakang selama 5 tahun penuh. Hingga kini pun gadis itu masih dilarang menemuinya. Meski begitu, semangat perlawanan dalam dirinya tak pernah padam, demi benar-benar melepaskan diri dari cengkraman paman. Pada hari pernikahan sang kakak, ia sengaja memilih seorang pria tampan secara acak, berniat menyerahkan dirinya kepadanya. Namun tak disangka ia justru ditolak. Dalam keputusasaan, ia melemparkan sebuah lukisan tengkorak dari lantai atas. Gambar penuh pertanda sial itu langsung memicu kegemparan para tamu. Kakaknya yang melihatnya wajah seketika memucat, menoleh ke atas namun mendapati ruangan kosong. Alasan gadis melakukan itu hanya karena ia tahu keluarga paman bukanlah orang baik. Saat kekacauan terjadi, ia bersiap melarikan diri. Namun pria yang tadi ia dekati tiba-tiba menarik pergelangan tangannya, langsung membawanya masuk ke kamar hotel. Ketika keduanya hampir melakukan hubungan, barulah keduanya sadar mereka sama-sama masih pertama kali. Suasana jadi canggung, namun akhirnya malam itu tetap berlalu dengan indah. Tak disangka saat pria itu keluar dari kamar mandi, gadis sudah menghilang tanpa jejak, meninggalkan pria itu kebingungan. Namun justru sejak saat itu, ia mulai tertarik padanya, dan segera memerintahkan orang-orang untuk mencarinya di seluruh kota. Sementara itu, paman yang sudah kehilangan kesabaran, mengancam jika gadis itu tidak patuh, maka 3 hari lagi ia akan mengirim neneknya ke rumah sakit. Mendengar itu gadis murka, langsung berteriak bahwa nenek adalah ibu kandungnya. Apakah ia sudah gila? Namun paman hanya tersenyum dingin, mengatakan ibu yang sakit tentu wajar jika harus dirawat di rumah sakit, lalu berjalan ke belakang gadis dengan licik, berpura-pura merapikan rambutnya. Saat itu sepupunya tiba-tiba masuk, membawa pesan dari seorang nyonya besar, mengundang gadis itu pergi berbelanja bersama. Gadis pun memanfaatkan kesempatan itu, bertanya pada pamannya apakah boleh keluar. Karena menjaga nama baik keluarga nyonya besar, paman akhirnya mengizinkan, namun memberi syarat harus kembali dalam 2 jam, tanpa sepengetahuan paman. Itulah bagian dari rencana gadis. Begitu masuk ke mobil sahabatnya, ia berniat langsung menuju bandara, terbang ke Eropa untuk melanjutkan studi, sekaligus melarikan diri dari cengkraman paman. Sahabatnya yang tahu keadaan ragu dan bertanya, lalu bagaimana dengan nenek? Hati gadis seketika perih. Ia teringat 3 tahun lalu, satu-satunya orang yang menyayanginya yaitu nenek, sudah lama dikurung di halaman belakang. Pernah sekali ia pura-pura patuh, hanya demi kesempatan untuk bisa berkumpul dengan nenek sebentar. Namun kini setelah 3 tahun, harapan itu benar-benar padam. Ia pun meneguhkan tekad, harus menyelamatkan diri terlebih dahulu, barulah mencari cara untuk menolong neneknya kelak.